Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama dengan Fani di sini dalam channel YouTube aku Make Your Book. Sini keracunin buku. Nah, teman-teman, di video kali ini aku akan membahas tentang rangkuman buku bacaan aku selama bulan Juni 2022 atau June 2022 Wrap Up. Nah, teman-teman, di bulan Juni ini aku berhasil menamatkan 5 buku sesuai dengan target bacaan aku tiap bulannya. Tapi sebenarnya aku berharap buat bulan Juni ini aku bisa berhasil menamatkan 6 buku. Kenapa? Karena bulan sebelumnya itu aku cuma berhasil menamatkan 4 buku. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, yang penting kita tetap happy. Nah teman-teman, sebelum aku bahas video ini lebih jauh, aku mohon dukungan dari teman-teman semuanya untuk subscribe channel ini, like, dan juga share video ini jika kalian suka, supaya kedepannya aku bisa lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang menarik dan bermanfaat untuk teman-teman semua dan semakin banyak orang. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih banyak. Nah teman-teman, buku pertama yang aku baca di bulan Juni ini adalah buku Priska Primasari, Purple Eyes, dan buku keduanya adalah buku Heavenly, juga dari Priska Primasari. Nah, kedua buku ini akan aku bahas lebih jauh reviewnya di video terpisah, yaitu review buku Purple Eyes dan Heavenly karya Priska Primasari yang akan aku upload videonya minggu depan. Dan aku juga rencananya akan mengadakan live Instagram bersama dengan penerbit Haru dan Inari di tanggal 29 Juli kalau tidak ada halangan. Jadi buat kalian-kalian semua yang penasaran tentang buku Purple Eyes dan juga Heavenly, kalian bisa ikut Instagram live-nya dan juga nonton review kedua buku ini di video aku minggu depan. Dan tapi nanti yang di Instagram live itu aku cuman membahas buku ini aja, buku Purple Eyes. Kenapa? Karena buku Purple Eyes ini akhirnya cetak ulang juga, guys. Nah, sebagai bocoran, supaya sesuai dengan video ini yaitu wrap up, jadi harus ada bocoran berapa ratingnya. Buku Purple Eyes ini aku kasih rating 4, dan untuk buku Heavenly aku kasih rating 5. Nah teman-teman, aku sekarang akan bahas buku ketiga sampai kelima yang aku baca di bulan Juni ini. Buku selanjutnya, itu buku ketiga yang aku baca adalah Tara, bukunya Reni Rifai, You're the Inspiration. Nah, aku sempat ngejudge buku ini dari covernya, dan aku nggak berekspektasi apapun. Tapi setelah aku baca bukunya, ternyata ceritanya bagus banget. Dan itulah kenapa kita tuh nggak boleh ngejudge buku dari covernya, apalagi ngejudge orang, ya kan? Itu pelajaran penting yang aku dapat pas baca buku ini. Dan oke, aku bahas dulu buku ini. Jadi buku ini adalah buku yang bergenre romance, kisah-kisah anak remaja SMA gitu, yang dibumbui juga dengan kisah keluarga, baik dari keluarga yang harmonis sama keluarga yang tidak harmonis. Latar tempatnya itu kebanyakan di sekolah dan juga di rumah kedua tokoh utamanya, yaitu Rini dan Anton, yang berlatar di tahun 1990-an. Nah, aku cerita sedikit kalau buku ini mengisahkan tentang kisah cinta Rini dan Anton. Nah, si Anton ini digambarkan sebagai cowok yang perfect. Dia perfect secara penampilan, fisiknya dia ganteng, atletis, terus dia juga pinter, dan dia punya banyak keahlian. Dia bahkan sebagai seorang ketua kelas dan juga sebagai ketua klub pencinta alam. Banyak banget cewek-cewek di sekolahnya Anton yang naksir berat sama Anton. Nah, sedangkan si Rini, dia itu adalah cewek yang paling nerd di sekolah, super duper introvert, dan dia bahkan gak mau bergaul sama siapapun. Ya kalau diajak ngomong ya seadanya aja gitu. Terus dia juga suka memakai kotak pensil dan tas bergambar Snow White yang tipikal untuk anak-anak SD. Dan bahkan dia juga dikatain sama teman-teman sebagai Snow Black karena kulitnya yang hitam. Sumpah jahat banget gak sih? Nah, si Rini ini walaupun dia penampilan seperti itu dan sifatnya dia introvert banget, bahkan introvertnya yang parah gitu loh, yang gak mau bergaul banget sama orang. Nah, dia ini punya keahlian, yaitu kepintaran yang luar biasa. Jadi dia bukan hanya juara kelas, tapi dia juga juara umum di sekolahnya. Dan juga bahkan ya, dia tuh jago main musik. Nah, tapi si Rini ini, dia juga ada
berita miring tentang keluarganya dia yang merupakan salah satu keluarga terkaya di Indonesia. Jadi waktu itu si Anton, awal kisah mulai buku ini ya, si Anton itu dia kabur dari Vivi, mantannya yang merupakan salah satu anggota cheerleader yang cantik dan juga seksi. Dan gara-gara dia kabur dan ngumpet, akhirnya dia ketemu sama si Rini. Lucunya adalah si Anton itu nggak kenal sama sekali sama Rini. Kenapa? Karena Anton cuma memperhatikan cewek-cewek yang cantik yang bisa menyegarkan mata dia doang. Sedangkan Rini kan jauh dari kriteria cewek seperti itu. Nah, karena si Anton tuh akhirnya penasaran sama Rini, dia mulai mendekati Rini. Dan bahkan rasa penasaran Anton pun berubah menjadi perasaan cinta. Cuman si Anton ini nggak berani menunjukkan hal itu semua di depan teman-temannya karena dia malu. Kenapa seorang Anton bisa suka sama seorang Rini gitu. Tapi yaudah kayak gitu pokoknya. Hampir mau spoiler. Pokoknya gimana kisah Rini dan Anton, apakah akhirnya Anton akan mendeklarasikan cintanya, bagaimana perjuangan kisah mereka, dan bagaimana kisah keluarga Rini dan juga keluarga Anton, karena itu akan dibahas di buku ini. Nah, hal apa yang aku suka dari buku ini? Yang pertama, aku suka dengan pesan moral yang penulis sampaikan melalui buku ini. Terus aku juga suka tentang bagaimana penulis membangun suasana dan menyentuh emosi pembaca. Terus aku juga suka ketika penulis bisa membuat pembaca semakin berganti halaman, semakin jatuh hati sama tokoh Rini. Seperti aku ya, awalnya aku antipati sama Rini, bukan karena dia introvert atau semacamnya, tapi karena sikap dia yang kayak dingin sama orang lain gitu loh. Nah, tapi makin lama aku semakin ngerti kenapa Rini seperti itu, apa yang terjadi, jadi aku semakin jatuh hati sama si Rini. Terus aku juga suka sama gimana penulis membangun karakter tokoh-tokohnya begitu kuat. Lalu ceritanya juga page turner banget. Kalian gak bakal kayak sekali duduk tuh bakal terus-terusan mau baca karena penasaran sama kisah Rini dan Anton yang ceritanya tuh ngalir banget. Dan yang aku suka juga konfliknya itu apik banget. Kayak apa sih, ini kan kisah roman anak SMA gitu kan. Tapi ini beda sama roman-roman SMA yang udah aku baca gitu ceritanya. Dan bahkan dan yang bikin cerita di buku ini semakin menarik buat aku karena penulis juga membawa kisah sisi gelap dari tokoh Rini dan juga keluarganya. Terus kita juga melihat bagaimana perjuangan Anton antara dia mau perjuangkan cintanya atau dia akhirnya malu, gengsi dengan citranya dia sebagai cowok populer. Dan bahkan di buku ini juga mengangkat tema autism yang juga dapat memberikan sedikit pengetahuan bagi pembaca. Pokoknya aku suka sama buku ini dan buku ini aku kasih rating 4,5. Nah teman-teman, buku selanjutnya yaitu buku keempat yang aku baca di bulan Juni 2022 adalah Tara, bukunya Reni Revai, Meet Again, yang merupakan buku kedua dari trilogi Belahan Jiwa. Sudah aku jelaskan tadi sebelumnya bahwa buku pertamanya yaitu You're the Inspiration, aku tidak berekspektasi apapun sama buku itu. Dan ternyata buku itu jauh di luar ekspektasi aku. Bagus banget dan aku jadi berharap cukup tinggi. Maksudnya berekspektasi cukup tinggi sama buku keduanya ini. Dan ternyata buku keduanya ini juga sesuai dengan ekspektasi aku dan aku suka banget sama endingnya. Nah buku ini alurnya maju mundur. Jadi kita bakal melihat bagaimana kisah perjuangan Rini dan Anton selama 20 tahun mereka berpisah, apa aja yang mereka hadapi, pergumulan mereka, dan bagaimana mereka berusaha untuk tetap menjalani hidup walaupun luka mereka tuh belum sepenuhnya sembuh. Nah, terus kita juga bakal diajak jalan-jalan ke Singapura, ke UK, dan juga ke Thailand. Tapi jalan-jalannya nggak berasa karena penulis cuman kayak bilang di Singapura, di UK, di Thailand gitu. Jadi nggak dijelasin kayak tempat-tempat yang mereka kunjungi tuh nggak dijelasin banget kayak gitu. Makanya aku bilang kalau jalan-jalannya nggak berasa. Apa yang aku suka dari buku ini? Buku ini bener-bener passioner banget, 254 halaman. Dan aku bisa menamatkan dalam sekali duduk aja. Karena setiap bab, pokoknya setiap ganti bab tuh bikin kita penasaran apa sih yang bakal terjadi antara Rini dan Anton. Terus selanjutnya aku suka dari buku ini adalah kita tuh
bakal diajak menyelami kisah lebih lengkap lagi dari Anton dan Rini selama mereka berpisah 20 tahun itu. Jadi alurnya tuh maju mundur gitu loh. Nah, kita juga bisa melihat bagaimana keluarga mereka, terus kisah kuliah mereka, karir mereka, dan sampai akhirnya mereka bertemu lagi setelah 20 tahun berpisah. Aku juga suka banget bagaimana penulis bisa membangun emosi pembaca, yaitu ada sedih, kecewa, marah, frustasi. Pokoknya semua perasaan-perasaan itu tuh bener-bener tergambar, bener-bener terasa kayak nyata gitu. Kayak aku tuh bener-bener melihat kejadian Rini dan Anton di depan mata. Kayak gitu. Terus aku juga suka bagaimana penulis membangun karakter tokohnya yang kuat dan juga ada perkembangan kedua tokoh utama, yaitu Rini dan Anton. Pokoknya kalau kemarin kalau di buku yang pertama kan Your The Inspiration kan itu mereka masih SMA, KJ, masih remaja, masih labil. Dan di sini tuh kelihatan jelas banget kalau mereka tuh udah dewasa gitu. Dan seperti buku yang pertama, pesan moral di buku ini juga bagus. Dan yang terakhir adalah aku suka bagaimana penulis mengakhiri konflik ini dengan begitu apik. Pokoknya buku ini aku rekomendasikan buat kalian semua, yang terutama buat teman-teman yang suka baca genre romance, mengangkat tema tentang perjuangan cinta, tentang pernikahan dan karir serta sebagainya. Dan buku ini aku kasih rating 4,5. Nah teman-teman, buku terakhir yaitu buku kelima yang aku baca di bulan Juni 2022 adalah Tara, bukunya Jong Yoo Jong, 7 tahun ke-8. Aku tuh mau baca buku ini awalnya karena aku suka sama karya Jong Yoo Jong yang udah aku baca sebelum buku ini, yaitu The Good Son. Dan menurut aku The Good Son itu seru banget dan bikin aku nebak-nebak siapa sih pembunuhnya, bener gak sih dia yang bunuh, kayak gitu. Terus, tapi pas aku baca buku ini, aku kasih tahu buat kalian semua, kalian gak perlu nebak siapa pembunuhnya, terus bagaimana kejadiannya, karena itu semua sudah terungkap bahkan sebelum pertengahan buku, sebelum pertengahan cerita. Tapi justru di situ keunikannya guys. Aku tuh sampai kayak bukan mikir, kayak lama banget gitu loh tamatin buku ini. Kenapa? Karena ya udah, pembunuhnya udah ketahuan, ceritanya juga udah tahu caranya gimana. Tapi justru di situ keunikannya. Kenapa aku bilang unik? Karena kita jadi bisa menyelami kejadian masa lampau dari para tokohnya, apa yang sebenarnya mereka persoalkan, terus kenapa pembunuhan itu bisa terjadi. Terus bener-bener rinci deh, setiap tokohnya itu tuh bener-bener rinci diceritain gitu. Sehingga kita sebagai pembaca tuh akhirnya bisa ngerti kenapa pembunuhan tersebut, bahkan bencana di desa Seryong itu bisa terjadi. Nah, aku ceritain sedikit tentang buku ini. Jadi buku ini membahas tentang kejadian 7 tahun lalu di desa Seryong, di mana ada pembunuhan terhadap seorang gadis berusia 12 tahun, seorang ibu muda, dan juga bencana yang menerpa desa Seryong itu. Choi So-won yang sekarang sudah dewasa, bekerja sebagai seorang apoteker. Sejak 7 tahun yang lalu dia dirawat dan diasuh oleh paman An Seung-hwan. Semakin dekat dengan hari eksekusi ayahnya Choi So-won, paman An malah menghilang. Dan bahkan paman An malah mengirim sebuah naskah novel yang menceritakan kisah sebenarnya dari kejadian 7 tahun yang lalu yang menerpa desa Seryong, dan juga kisah pembunuhan tersebut. Choi Hyun-soo, ayahnya Choi So-won, divonis hukuman mati terkait dengan kejahatan yang dia lakukan 7 tahun yang lalu, yaitu pembunuhan terhadap anak tetangganya, terhadap istrinya, dan juga musibah yang terjadi di desa Seryong karena ulahnya si Choi Hyun-soo. Cuman apakah benar kalau Choi Hyun-soo itu pembunuhnya? Apakah benar kalau semua kegilaan itu yang Hyun-soo lakukan semata-mata cuman karena dia doang? Dan apa yang terjadi terhadap Choi So-won selanjutnya di masa 7 tahun kemudian setelah kejadian nahas di desa Seryong? Nah, pokoknya baca ini seru banget, walaupun aku agak bingung karena sebelum habis udah tahu gitu loh siapa pembunuhnya, kenapa bisa terjadi. Cuman yang bikin seru adalah kita jadi bisa melihat dengan jelas apa yang dialami para tokohnya gitu, dan masa lalu mereka, terus apa yang mereka kerjakan, dan pokoknya bener-bener lengkap dan rinci banget dibuat sama penulis.
Nah, hal apa sih yang aku suka dari buku 7 tahun kegelapan ini? Yang pertama, aku suka sama covernya. Covernya itu tuh bener-bener menunjukkan isi cerita dari buku ini. Terus aku juga suka di mana di akhir bagian buku ini dibuatkan sebuah peta desa Seryong. Jadi kita sebagai pembaca juga bisa dengan jelas memahami bagaimana sih denah desa Seryong tersebut. Karena buku ini kan juga benar-benar membahas tentang desa Seryong. Ini aku kasih lihat ya di bagian akhirnya. Nah, nih kayak begini tuh. Jadi kayak ada petanya gitu. Nah, terus yang aku suka selanjutnya adalah aku suka bagaimana penulis membangun suasana yang mencekam, menakutkan, terus yang muram, sedih. Pokoknya memporak-porandakan emosi membaca deh. Terus selanjutnya aku suka adalah bagaimana penulis itu membahas dengan rinci hal-hal yang terjadi terhadap tokoh-tokohnya, terutama tokoh utama, sehingga pembaca bisa ngerti kenapa pembunuhan ini bisa terjadi, terus apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu, kayak gitu. Terus dan yang aku suka terakhir adalah gimana penulis itu membangun tokoh-tokohnya dengan kuat. Dan buku ini aku rekomendasiin buat kalian suka baca thriller, tapi bukan hanya sekedar kisah thriller bunuh-bunuhan aja, tapi yang juga membahas sisi kemanusiaan. Apa sih sisi kemanusiaan? Maksudnya kisah-kisah manusia yang ada dalam buku ini. Udah pokoknya gitu. Dan buku ini aku kasih rating 4. Nah, dan ini dia semua buku yang aku baca di bulan Juni 2022. Ada 5 buku dan review lengkapnya sudah sebagian ada yang aku post ya di Instagram aku. Dan sisanya belum yang udah aku post sampai video ini di-upload. Itu baru bukunya Leni Rifa'i, Meet Again sama Your Inspiration. Sisanya nanti akan menyusul segera aku post review lengkapnya. Nah, coba teman-teman juga cerita dong, kalian baca buku apa di bulan Juni kemarin. Silahkan share di kolom komen ya, siapa tahu aja kalian juga mau meracuni buku-buku bacaan kalian di bulan Juni. Nah, oke teman-teman, thank you banget buat kalian semua yang sudah nonton video ini, yang sudah mendukung aku. Tuhan memberkati, sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Bye-bye!